ada Ya. pertanyaan dari netizen. Oke. Ini ada dari Hesti Fauzi. Bolehkah dakwah dengan konten ilustrasi? Katanya kan gambar makhluk hidup itu nggak boleh, Bib. Jadi mohon pencerahan. Mungkin si Mbak Hesti ini suka gambar. Boleh nggak dakwah itu menggunakan konten ilustrasi? Oke, dakwah itu melalui medium apa saja diperbolehkan oleh Islam. Selama medium itu bukan medium yang maksiat atau medium yang haram. Nah, bagaimana dengan konten ilustrasi? Ilustrasi itu sesuatu yang tidak haram. Dia bukan maksiat ilustrasi itu. Memang sebagian ulama mengharamkan beberapa konten yang kaitannya dengan seni rupa atau seni lukis. Misalnya mematung hewan yang hidup atau makhluk hidup secara utuh, baik itu hewan ataupun manusia. Kalau utuh, memang itu oleh sebagian ulama tidak diperkenankan. Atau menggambar hewan atau manusia secara utuh, ini bukan foto ya, tapi menggambar, melukis, itu memang sebagian ulama tidak memperkenankan. Tapi sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa dilarangnya membuat patung dan menggambar hewan atau manusia secara utuh itu lantaran dulu dikhawatirkan gambar atau patung yang kita bikin itu diberhalakan. Karena zaman dulu kalau kita punya patung itu disembah, kalau kita punya gambar itu disembah. Makanya kemudian diharamkan oleh Nabi Muhammad untuk membuat patung atau menggambar hewan atau manusia secara utuh. Tapi di luar itu menggambar ilustrasi, menggambar apapun, kaligrafi, atau menggambar manusia, tapi kalau tidak utuh, itu diperbolehkan, disepakati oleh para ulama bahwa itu boleh. Jadi berdakwah dengan gambar, dengan ilustrasi, itu diperbolehkan, bahkan itu penting, karena ada satu segmen yang memang sukanya kepada dunia fotografi, dunia lukisan, dunia gambar, maka sebarkanlah dakwah kepada mereka melalui gambar-gambar itu sendiri. Bahkan menggambar ulama itu penting, karena melihat wajah ulama itu akan membuat seseorang bertambah keimanannya atau terjauh dari maksiat. Minimal dia gak jadilah yang mau maksiat kalau ngelihat foto atau gambarnya ulama. Jadi penting dakwah melalui foto atau gambar ulama itu. Karena saya pernah punya satu teman itu yang ke kosannya teman saya yang lain, dan di kosannya teman saya itu ada fotonya ulama. Nah, dia rencananya ke sana sama pacarnya mau maksiat, tapi dia gagal maksiat karena ngelihat ada foto ulama di dalam kosan teman saya. Iya, betul. Nah, itu kan jadi konten Rasa dakwah. dilihatin kali, Bib. Betul. Jadi kalau Anda merasa ada beberapa hal dari menggambar atau membuat patung itu yang diharamkan, maka ya tinggal dihindari saja yang diharamkan. Tapi kalau secara keseluruhan, bukan secara umum menggambar itu nggak boleh, enggak. Mematung secara umum nggak boleh, enggak. Tapi itu terbatas. Dalam beberapa hal menggambar itu memang dibatasi menurut sebagian ulama gitu. Kalau Anda sepakat kepada pendapat itu, ya sudah tinggal dihindari saja pendapat apa atau hal-hal terkait lukisan atau patung yang memang diharamkan. Tapi kalau Anda meyakini bahwa itu hanya karena di zaman dulu terkait dengan berhala, maka nggak boleh, ya silakan menggambar apapun dengan niatan untuk menjadi dakwah. Dan saya kan sering tuh saya repost di Instastory saya orang-orang yang menggambar foto saya, bahkan itu pernah dibahas oleh Tretan Muslim. Wallpaper HP saya itu gambar saya sendiri yang dikasih oleh salah seorang follower saya. Jadi itu bagi saya dakwah juga. Karena begini ya, tambahan sedikit, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Ini biar saya kelihatan Habibnya lah, dari tadi saya gak baca ayat sama sekali gitu. Kata Allah perlihatkan ayat-ayat Allah itu bukan hanya di Al-Quran, tapi di alam semesta. Jadi orang yang menggambar keindahan alam semesta ditaruh di ruang tengahnya, dan kemudian membuat orang yang melihatnya semakin ingat kepada Allah karena keindahan lukisan tentang semesta itu, bagi saya itu dakwah dan ibadah. Oke. Bib, pertanyaan berikutnya ini kebetulan karena tadi ngomongin biar kelihatan Habibnya nih. Kenapa dari Tangguh Yud? Bib, dakwah milenial kenapa harus sama Coki, Bib?
Ya agak menggugat nih. Apa nggak takut blunder? Mengingat Coki tahu kan ya kita tahulah kan. Kenapa Ya, pilih Coki? ya pertama idza ja'ala wadahakal batil. Saya dengan Coki pasti yang menang saya. Kegelapan itu pasti akan dikalahkan oleh cahaya. Ya saya gak menganggap diri saya cahaya, tapi ya paling tidak lebih gelap dari Coki lah, paling tidak. Jadi insya Allah saya yang menang dalam hubungan saya dengan Coki. Kemudian yang kedua, Coki tidak pernah tidak mendukung dakwah saya. Coki itu selalu mengingatkan sholat saya. Coki itu selalu mendukung dakwah saya. Bahkan Coki ini saya pernah bilang, Coki ini kayaknya lebih muslim dari tretan muslim deh. Karena dia sangat mendukung dakwah saya. Tahun lalu Coki itu 8 episode mendukung dakwah saya. Ada satu video di satu platform yang hostnya adalah Coki. Itu platform dakwah dan kontennya konten dakwah. Hostnya adalah Coki dan Coki tidak menerima sepeser pun fee dari dakwah itu. Dia kasih semuanya untuk saya dan jalan dakwah saya. Jadi nggak ada masalah. Kalau kemudian nanti suatu hari bisa jadi Coki kontroversi, Bib. Gini, justru saya mendekati Coki agar meminimalisir kemungkinan Coki melakukan kontroversi. Saya dampingi, justru kehadiran saya kan sebagai protektor bagi dia. Artinya mendampingi dia agar dia tidak terjebak lah dalam kontroversi-kontroversi yang mungkin dilakukan oleh dia sebagaimana sebelum-sebelumnya. Tapi kalau namanya hilaf kan tetap aja bisa. Nah, kalau yang namanya hilaf dan itu terjadi ya sudah, itu di luar kapasitas saya. Wa ma'al rasul illal bala. Tugas Rasul aja hanya menyampaikan, apalagi cuma tugas saya. Tugas saya menyampaikan, menggauli Coki, kalaupun tetap kemudian suatu hari kontroversi, ya saya akan tetap menemani dia, tapi saya tidak akan membenarkan apa yang salah yang dilakukan oleh Coki. Sampai detik ini pun saya tidak pernah membenarkan. Saya itu sama Coki di luar video, di video mungkin hanya 1 jam. Di luar video itu 4 jam diskusi tentang banyak hal. Tentang pendapat-pendapat saya dan lain sebagainya. Jadi, ya saya juga berdakwah. Saya juga menasehati Coki. Kok gak pernah kelihatan, Bib? Sengaja memang gak dilihatin. Nasihat yang baik itu yang sifatnya sehat. Karena akan nasihat. Kalau gak sehat, ya nasakit namanya kan. Nah, artinya nasihat itu kata Nabi sebaiknya diberikan secara diam-diam agar tidak menyinggung orang yang kita nasihati dan tidak membongkar aib dari orang yang kita nasihati. Jadi saya relatif enjoy sih dalam berhubungan dengan Coki gitu. Dan justru kalau orang seperti Coki menurut Anda gelap, kemudian Anda jauhi, ya itu bukan dakwah. Nabi Muhammad pertama turun ke muka bumi ini semuanya gelap, semuanya kafir, semuanya munafik, semuanya musyrik. Kemudian apakah Nabi Muhammad kemudian balik lagi? Semuanya Coki ketika Nabi Muhammad pertama turun. Tapi ya justru itu tantangan kita. Makanya saya bilang kalau dakwah ke orang-orang yang sudah baik mungkin sudah banyak ya di masjid-masjid ustadz-ustadznya. Yang nggak banyak ini adalah dakwah ke orang-orang yang seperti Coki dan kecoki-cokian itu. Nah itu dakwah yang penting yang seharusnya banyak orang masuk ke konteks itu. Selanjutnya, Bib. Dari Pak Nur Kosan, pertanyaannya, apakah menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi termasuk ke dalam kategori pembunuhan? Iya, gini, soal itu sudah dibahas oleh ulama-ulama fikih kontemporer bahwa jenis-jenis KB tertentu atau mengelola kelahiran anak itu bukan termasuk dari sesuatu yang dilarang dalam agama, karena itu bagian dari upaya kita untuk menjaga kemanusiaan kita, hifdun nafas, agar kemudian kita tetap terkontrol, agar kita tetap bisa fokus dalam mendidik anak. Maka mengontrol kelahiran itu tidak ada masalah, diperbolehkan oleh ulama-ulama fikih. Yang nggak boleh itu Anda sudah nggak sengaja rencananya nggak mau sampai hamil, nggak taunya hamil, kemudian Anda menganggap, waduh Anda sedih, bahkan Anda frustasi karena itu yang nggak boleh. Karena kata Allah dalam salah satu hadis kursinya, Yabna Adam la tas'al rizqagat kama lam atlub minka amalagat. Wahai anak Adam, jangan pernah kamu khawatirkan rezekimu esok. Karena fallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Karena Allah yang mengatur segalanya dan dia mengatur segalanya dengan penuh cinta, melebihi kecintaan seorang ibu pada anaknya dan melebihi kecintaan dirimu kepada dirimu sendiri. Oke.
Bib, pertanyaan berikutnya nih dari Afrilia Lala. Mau tanya, Bib, apakah dalam mengambil keputusan hijrah kita harus menarik diri dari dunia sosmed? Ya enggak lah. Ketika kita memutuskan untuk hijrah, yang perlu kita lakukan dengan sosmed adalah memilih dan memilah mana konten yang mau kita konsumsi. Karena gini ya, Nabi menyarankan kepada kita, menasihati kita agar kita itu bergaul dengan orang-orang baik dalam konteks agar kita diwarnai oleh kebaikan orang-orang baik tersebut. Kita boleh kumpul dengan orang-orang yang tidak baik asalkan niat tujuannya adalah mewarnai mereka. Nah, dalam konteks berkumpul dengan orang-orang baik atau orang-orang soleh, maka kita disarankan oleh Nabi. Mengapa? Karena kalau kamu kumpul dengan penjual minyak wangi, walaupun kamu gak beli minyak wanginya, minimal ketularan wanginya. Minimal itu ketularan wanginya. Jadi mari berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, era perkumpulan itu sekarang kan gak secara tatap muka saja kan. Berkumpul itu kan tidak mesti nongkrong di kafe, tidak mesti nongkrong di rumah teman sekarang. Tapi bisa juga nongkrong di media sosial. Memfollow, nge-share sesuatu yang positif, itulah yang dikehendaki oleh Nabi. Nongkronglah kamu di media sosial, berkumpullah kamu di media sosial dengan orang-orang soleh. Maka follow orang-orang soleh, share informasi dengan orang-orang soleh, masuk ke grup-grup WA yang isinya orang-orang soleh. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi. Maka pastikan algoritmamu adalah algoritma yang soleh. Orang itu sekarang kelihatan, minimal agak kelihatan kesolehannya itu dari algoritma media sosialnya. Kalau TikTok kelihatan dari FYP-nya. Nah, kalau TikTok kelihatan dari FYP-nya. Kalau FYP-nya isinya cewek-cewek joget yang buka aurat, yang erotis, ya kemungkinan dia bukan orang soleh itu. Atau kalau YouTube-nya video-video yang haram, yang nggak benar, atau minimal sia-sia, ya kemungkinan dia bukan orang soleh. Karena saya pernah dimarahin oleh orang seperti ini. Jadi ada orang, saya dulu kan punya website untuk menampung tulisan-tulisan saya. Karena dulu saya nah, dia pernah protes, Bib, gimana sih website dakwah yang Habib kelola kok isinya iklannya iklan-iklan yang tidak senonoh, Bib. Kemudian dia capture, dia kasih ke saya. Isinya iklannya pembesar kelamin lah, laki-laki. Loh, kata saya, itu kan membaca berdasarkan algoritma media sosial Anda. Karena Anda suka buka hal-hal yang seperti itu, ya yang kemudian disuges sebagai iklan kepada Anda, ya itu. Tapi orang yang tidak biasa buka itu ya gak akan disuges iklan itu dong. Justru Anda membuka aib Anda. Niatnya menjatuhkan kita, gak taunya membuka aibnya sendiri gitu. Penggugat malah tergugat ya. Aduh. Bib, nih ada lagi nih. Agak lucu nih. Dari Muhsiro. Bib, kalau kita dulu sering meninggalkan sholat, tapi sekarang sudah bertobat, apakah perlu diganti? Apa nih diganti? Ya gimana kalau kita dulu meninggalkan sholat dan sekarang sudah Meninggalin tobat. sholat, nah sekarang tobat. Apakah perlu diganti? Maksudnya sholatnya mungkin perlu diganti nggak, Bib, yang udah dulu ditinggal? Iya, sholat itu tidak perlu diganti hanya kalau kita mu'alaf. Tapi kalau kita bukan mu'alaf, maka sholatnya harus diganti. Termasuk sholatnya orang yang murtad. Misalnya kita muslim, kemudian keluar dari Islam, kemudian masuk lagi. Selama momen kita keluar, berapa tahun, berapa bulan, atau berapa hari itu, sholatnya harus diganti. Apalagi orang yang muslim yang sengaja meninggalkan sholat atau lalai kepada sholatnya karena lupa dan lain satu hal, maka dia harus mengganti sholatnya. Karena sholat itu wajib. Ya, dengan selalu mengkodok sholatnya. Misalnya ketinggalan sholat duhur selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu setiap sholat duhur 2 kali. Sebagai kodok bagi sholat-sholat sebelumnya. Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Niatnya kodok. Mengkodok sholat yang sudah ditinggalkan. Berarti dihitung sendiri ya, Bib? Iya, ya logikanya sederhana sih. Kita punya utang ke manusia saja terus ditagih walaupun mati, apalagi punya utang sama Allah. Kamu jangan minjemin duit kepada orang
yang nggak bayar hutang sholat atau hutang puasanya. Karena hutang sama Allah saja dia nggak bayar, apalagi hutang sama kamu. Bib, ini ada dari Anzal 09083. Bib, makmum itu baca Al-Fatihah setelah imam atau barengan? Gimana? Sorry, putus-putus. Nah, makmum, kata ini pertanyaannya, makmum itu baca surat Al-Fatihah waktu sholat, dia itu bacanya setelah imam atau barengan sama imam? Setelah imam. Karena jelas di dalam Al-Quran dikatakan faida quri Al-Quran fastami'u. Kalau dibacakan Al-Quran itu wajib disimak. Jadi ketika imam membaca suratul Fatihah, kita menyimaknya. Jadi kita baca setelah jeda imam baca surat Al-Fatihah ke surat pendek. Betul. Kalau dikasihnya sebentar doang nih, kadang ada imam yang habis amin terus dia langsung bismillah lagi. Iya, makanya seorang imam itu harus dia memiliki ilmu agama. Semua amal itu harus ada ilmunya, nggak boleh nggak ada ilmunya. Misalnya, banyak masih imam di Indonesia yang kalau baca surat-surat yang panjang. Padahal Nabi sarankan kalau kamu jadi imam dan kamu tidak tahu kondisi makmummu, kecuali di pesantren ya. Kecuali di pesantren kan dia sudah tahu kondisinya memang santri, atau di perumahan yang dia sudah tahu kondisi makmumnya setiap hari itu saja. Kalau nggak tahu kondisi makmumnya, jangan baca surat yang panjang, karena kamu nggak tahu kondisi makmumnya. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang buru-buru, mungkin ada yang ini dan itu yang menyebabkan dia sebenarnya diperbolehkan untuk sholat secara segera, bukan cepat ya, karena sholat itu harus tumaknina, harus tenang, tapi segera dalam sholat. Jadi jangan ego ketika jadi imam baca surat yang panjang, nggak taunya makmumnya ada yang kebelet, ada yang sakit, ada yang ini dan itu gitu. Jadi baca surat yang pendek agar makmumnya yang punya alasan-alasan yang dibenarkan secara syariat, maka dia bisa kita cover. Ini juga ada ini Bib. Dari Ahmad Nurugimaru, Bib, kalau kita jadi chef masak di luar negeri dan disuruh masak babi untuk pelanggan, itu hukumnya gimana, Bu? Iya, bekerja di tempat-tempat yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada tempat lain yang bisa kita pilih sebagai tempat kerja kita, kenapa nggak memilih tempat kerja yang lain gitu, yang lebih diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau memang sudah tidak ada tempat kerja lain, ya gak ada masalah. Bahkan menurut sebagian kecil ulama, kalau kita punya orang tua yang non-muslim, kita diperbolehkan untuk menyediakan makanan dan minuman yang haram yang menjadi kesukaannya dia, meskipun itu haram. Tapi itu sebagian kecil saja dari ulama yang memperbolehkan itu. Tapi kalau kita bisa memilih, maka pilihlah pekerjaan-pekerjaan dari sesuatu yang dijualnya itu sesuatu yang halal. Berarti termasuk jualan nih. Kalau jualan nih, soalnya ada pertanyaan lanjutannya nih dari Topa.mus. Bib, mau tanya, babi itu kan haram dikonsumsi untuk muslim. Kalau seorang muslim jualan babi, boleh apa? Iya enggak boleh dong. Kita menjual sesuatu yang haram. Sesuatu yang kita jual adalah yang viral kemarin Ustadz beli babi gimana itu? Di Depok buat jadi konten babi ngepet. Iya, kenapa yang konten babi ngepet? Nah itu yang di Depok ada Ustadz, dia menyebar isu babi ngepet. Itu gimana, kan dia juga membeli babi. Iya, itu kan jelas sudah ustadznya ustadz abal-abal itu. Itu banyak banget dosanya fitnah, dosanya membeli babi, wah banyak banget itu. Kayak burger dosanya dia, berlipat-lipat. Pasal berlapis. Iya, tapi insya Allah dia bertobat, diterima tobatnya oleh Allah dan akhirnya ya sudah tidak mengulangi lagi hal-hal yang seperti itu. Tapi juga itu ada hikmah bagi kita yang penting kita ambil dari kasus babi mengepet di Depok kemarin. Bahwa itu fitnah dan lain sebagainya, ya iyalah jelas lah ya itu dosa seorang orang yang mengaku ustadz itu. Tapi hikmahnya yang juga bisa kita ambil adalah maka hubunganmu dengan tetanggamu jagalah agar selalu baik. Jangan individualistik,
nggak kenal sama tetangga, sesekali bagikan sedekahmu kepada tetanggamu. Bahkan kata Nabi, wal aqrabuna aula bil ma'ruf, orang-orang yang dekat dengan kamu termasuk tetanggamu, dia lebih berhak atas sedekahmu. Mengapa? Karena agar dia tahu ketika kita sedekah, ketika kita silaturahmi, kita ngobrol, dia tahu pekerjaannya kita, dia tahu bahwa kita orang yang baik, sehingga dia tidak akan husnudzon kepada kita. Itu kan sebenarnya problemnya hanya karena suudzon, karena iri, dengki, dan lain sebagainya kan. Jadinya tindakannya macam-macam. Bib, nanti minta waktu buat pilih pertanyaan terbaik ya, Bib. Oke. Nih, tapi saya lagi. Mang Koplak 32, dia nanya, Bib, kalau orang meninggal dalam keadaan COVID dan hilang penciuman, apakah tidak akan bisa mencium bau surga? Sama kayak pertanyaan Bib, kalau saya gak bisa bahasa Arab, sedangkan pertanyaan malaikat di kuburan nanti pakai bahasa Arab, apakah saya tetap bisa menjawabnya? Yang menjawab, yang mencium, yang segala terjadi di alam setelah dunia itu basisnya adalah amal kita, bukan fisik kita. Pernah seorang nenek datang kepada Nabi. Nabi, saya masuk surga enggak? Di surga enggak ada nenek-nenek, kata Nabi. Ya ampun, Nabi. Bukan, maksud saya, di surga itu yang nenek-nenek dan kakek-kakek pun dibuat jadi muda oleh Allah karena rahmatnya Allah. Jadi, yang hilang penciumannya, dibikin hadir penciumannya. Begitu juga di neraka. Di neraka nanti setelah gosong karena dipanggang, itu apakah selesai siksanya? Enggak, dibikin seger lagi, gosong lagi, seger lagi, gosong lagi, terus saja begitu sampai dosanya habis. Tapi kalau orang yang jago bahasa Arab juga kalau ahli maksiat gitu kayak jadi gagap dia. Iya, jadi gagap. Iya, jadi argab dia, Arab gagap. Oke, ini yang terakhir nih, Bib. Ini kayaknya penting saya bacakan. Saya Hanisha Fitri nanya, saya guru di pedalaman. Orang-orangnya masih menganut paham animisme. Mereka ingin belajar Islam. Saya harus mulai dari mana katanya? Pertama, awali dari kamu mempertontonkan akhlak yang baik. Pertontonkanlah akhlak yang baik karena dakwah utama Nabi Muhammad adalah akhlak yang baik, keteladanan. Mereka tidak membaca Quran, tidak membaca hadis. Maka mereka melihat Islam dari akhlakmu. Kalau akhlakmu baik, nama Islam jadi baik di mata mereka. Kalau akhlakmu buruk, nama Islam jadi buruk di mata mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bekali dirimu dengan ilmu. Jangan menyampaikan sesuatu yang kamu gak punya ilmu atas hal itu. Jadi, belajar dulu tentang satu hal yang ingin kamu sampaikan. Setelah belajar, kamu sampaikan. Kamu ingin menyampaikan tentang sabar. Baca-baca dulu, tonton-tonton dulu video tentang sabar, baru kemudian sampaikan. Dan jangan hanya menyampaikan, tapi kamu harus memiliki komitmen juga untuk menjadi orang sabar. Apakah harus jadi orang sabar dulu baru dakwah tentang kesabaran? Ya enggak, minimal punya komitmen dan usaha untuk menjadi orang sabar. Karena manusia ini enggak ada yang sempurna. Tapi enggak boleh juga enggak punya komitmen tapi ngomongin. Enggak punya komitmen tentang kesabaran, ngomongin tentang sabar. Enggak boleh. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan sesuatu yang kamu tidak memiliki komitmen atas hal itu. Itu yang penting. Kemudian yang ketiga, berdakwalah dengan bahasa kaumnya. Jadi berdakwah dengan konteks masyarakat di sana. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang tepat, jangan sampai menyinggung, jangan sampai menyakiti. Yang keempat adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka ke jalan Allah dengan cara-cara yang baik, kata-kata yang lembut, dan semuanya serba yang terbaik. Dan yang terakhir, hormatilah tradisi mereka, budaya mereka. Jangan kehadiran kamu menabrak tradisi dan budaya mereka. Tetap hormati. Kalau ada konten-konten dari budaya dan tradisi mereka yang menyimpang, maka perbaiki kontennya, tapi bungkusnya, budayanya jangan dirombak, agar tidak menyinggung kebudayaan dan kearifan lokal di tempat tersebut. Itu mungkin. Haram. Iya, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Haram kok sedikit-sedikit. Kalau mau masuk Islam jadi nggak jadi gara-gara haram semua di Islam kayak gitu. Iya. Oke, nih, minta tolong pilih 3 pertanyaan tadi, siapa aja yang mana aja, biar kita bisa kasih 1 power bank, 1 smart band, dan 1 Bluetooth speaker. Bluetooth speaker.
Oke, semoga penanya terakhir ini beneran dia ada di pedalaman dan beneran dia mau berdakwah. Bagi saya itu pertanyaan terbaik. Semoga dia beneran ya. Dia bukan hanya nanya tapi beneran itu. Itu pertanyaan terbaik yang terakhir. Kemudian yang kedua, yang mana ya yang kedua ya? Yang kedua yang mana, Beb? Yang perbabian tadi atau perkovidan? Atau kontrasepsi? Enggak sih, Oh perkovitan ini, mungkin. yang bikin ilustrasi, dakwah dengan ilustrasi. Nah, dakwah dengan ilustrasi itu keren tuh. Oke. Nah, Kemudian yang terakhir, Beb. satu lagi apa? Apa lagi ya pertanyaannya? Serah, Habib, satu lagi apa nih yang perlu diganti? Sholat perlu diganti? Perkovitan. Atau yang Yang perkovitan ya? Oh, yang perkovitan, yang COVID jadi tidak bisa cium bau ya? Iya. Tadi Karena, yang paling lumayan bagus. menghibur itu ya. Nah, pertanyaan berarti terbaik pertama soal dakwah di pedalaman itu terbaik pertama. Terbaik kedua dengan komunikasi. Terbaik ketiga juara hiburan, yaitu jelang penciuman tetap bisa cium bau surga ya, Bib. Iya. Oke, Bib. Waktunya sudah hampir habis, jadi kita minta satu pesan terakhir dari Habib untuk teknologi. Kita sebut pembaca kita teknologi, biar tetap istiqomah ngenet internetan, tapi tidak menjurus ke jalan yang negatif. Gimana, Bib? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka seriuslah dalam melakukan segala sesuatu untuk ibadah. Sesuatu yang tidak bernilai ibadah, maka itu tidak sesuai dengan visi misi kita yang telah ditetapkan oleh Allah atas hidup ini. Kita hidup ini kan nggak minta, tiba-tiba hidup aja. Jadi visi misinya kita adalah visi misi pencipta kita, karena bukan kita yang minta hidup ini. Apa visi misi yang telah ditetapkan pencipta kepada kita adalah untuk beribadah. Maka apapun yang tidak bernilai ibadah, jangan kamu lakukan. Apapun yang tidak bernilai ibadah, niatkan ibadah selama itu bukan sesuatu yang haram. Jadi apalagi yang bertentangan dengan nilai ibadah atau bernilai maksiat, maka jauhi itu. Jadi itu kuncinya. Media sosial, kalau isinya sia-sia atau maksiat, maka jangan lakukan itu. Bukan berarti jangan medsosan, tapi jangan lakukan hal-hal di media sosial yang sia-sia, minimal, maksimal maksiat. Maka hindari semua itu dan jadikan medsosmu sebagai sajadah panjangmu, sebagai tempat kamu beribadah, sebagai jalanmu menuju surga. Nanti semoga kita masuk surga jalur medsos. Amin. Amin. Oke, itu aja mungkin, Bib. Mudah-mudahan kita nanti bisa collab lagi, bisa kolaborasi lagi. Buat teman-teman jangan lupa follow akun Instagramnya Teknolog di @teknolog_id. Juga tetap stay tune. Kita akan terus sampai sore. Nanti ada 2 bicara lagi dari Dinas Kominfo Jabar. Setelah Habib ada juga dari guru YouTuber yang kasih pencerahan tentang penggunaan internet untuk masyarakat dan pendidikan. Terima kasih, Bib. Terima kasih. Di Jawa Timur, kembali ke Jakarta dengan selamat. Nanti kita collab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri ya. Siap, hati-hati.